Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Iya, pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Salsabila. Ibu biasa memanggil saya Perawat Salsa. Saya dinas pagi ya Bu, dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Ibu itu menjadi tanggung jawab saya ya Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu senang dipanggil siapa? Irna. Ibu Irna. Ibu, bagaimana keadaannya Bu hari ini? Sedang tidak baik. Sedang tidak baik ya Bu. Menurut teman-teman saya katanya Ibu suka mendengar suara-suara ya Bu ya. Iya. Tahu itu suara dari manapun saya tidak tahu, dan tujuan saya ke sini ingin mengajarkan bagaimana cara Ibu itu menghardik ya Bu. Menghardik itu kan ada 4 cara. Satu menghardik, yang kedua obat ya Bu ya, dan yang ketiga itu mengajak ngobrol dengan teman ya Bu. Nah terus waktunya 30 menitan. Ibu mau tempatnya di sini atau di mana Bu? Sini aja. Oh, di sini aja. Yaudah Bu, coba Ibu ceritakan apa yang terjadi di rumah sehingga bawa ke sini. Saya mendengar suara bisikan-bisikan yang Suara bisik-bisikan Bu ya. Terus Bu, apakah Ibu mendengar suara-suaranya itu? Mendengar keras atau tidak Bu? keras. Nah, terus itu yang suara Ibu dengar itu katakan apa Ibu ya? Seperti suara apa ya? Seperti kayak saya melakukan sesuatu. Oh ya, kayak dorongan ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Terus kapan suara-suara itu muncul? Ya, kapan saja. Oh, kapan saja. Enggak ini ya Bu ya, enggak nyaman ya Bu. Seberapa sering Ibu mendengar suara-suara itu? Ketemu setiap hari saya. Oh, setiap hari ya Bu ya. Terus yang Ibu rasakan itu suara-suara itu terdengar seperti apa? Rasanya gimana Bu? Takutkah atau Takut, gelisah? saya menangis juga. Oh, menangis ya. Apa yang Ibu lakukan bila mendengar suara tadi? Saya Ibu, apa yang Ibu lakukan bila Ibu mendengar suara-suara tadi? biasanya saya menutup telinga. Tutup telinga ya Bu ya. Terus saya percaya Ibu mendengar suara, tapi saya dan orang lain itu tidak mendengar Bu. Nah, apa yang Ibu alami dan rasakan itu namanya halusinasi ya Bu. Ada 4 cara menghilangkan suara-suara tadi, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Sekarang kita akan belajar 1 cara untuk menghilangkan suara-suara tadi, yaitu menghardik Bu. Jadi bila suara-suara itu terdengar oleh Ibu, cara mengontrolnya dengan menghardik yaitu seperti ini Bu. Ibu tutup telinga, terus Ibu katakan pergi, pergi, pergi. Suara itu suaramu palsu. Ibu, cara mengontrolnya itu dengan menghardik ya Bu, seperti ini. Tutup telinga, kemudian Ibu katakan pergi, pergi, pergi. Saya tidak mau mendengar kamu. Kamu suara palsu. Kayak gitu ya Bu ya. Coba ketika Ibu itu terdengar suara itu, Ibu lakukan seperti itu ya Bu, latihan menghardik ya. Coba sekarang Ibu lakukan kembali yang telah saya ajarkan. Tutup telinga, terus katakan Pergi, pergi, pergi. Saya tidak akan mendengarkanmu. Kamu suara palsu. nah seperti itu ya Bu ya. Itu cara menghardik namanya ya Bu ya. Itu tujuannya agar Ibu tidak merasa takut dan Ibu itu percaya kalau suara-suara itu suara palsu ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Ya, itu Ada. Ya Ibu, nanti saya besok akan kesini lagi untuk melakukan terapi selanjutnya ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan buku kegiatan kepada Ibu ya. Nanti Ibu bisa mencatatnya. Jika Ibu mengerjakan secara mandiri, Ibu bisa conteng huruf M-nya ya Bu. Kalau Ibu mau dibantu ya B ya Bu. Terus kalau tidak melakukannya itu T ya Bu. Apakah Ibu mengerti? Terima kasih ya Bu untuk waktunya, terima kasih untuk kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Kasih Siapa ya Bu? Perawat Salsa. Oh iya Bu, masih ingat ya Bu. Ibu, sesuai jadwal yang saya ajukan kemarin, saya akan datang ke sini lagi untuk memberian obat kepada Ibu ya Bu. Kira-kira waktunya hanya 5-10 menitan saja. Ibu mau tempatnya di sini atau di mana? Oke, di sini aja. Bagaimana Bu perasaannya hari ini? Ya, sudah merasa baik. Sudah merasa baik. Apakah cara yang kemarin saya ajarkan Ibu lakukan? Oh iya, Ibu lakukan ya Bu ya. Untuk menghardik, jadi Ibu tuh nggak mendengar suara-suara itu lagi ya Bu ya.
Baik Bu, cara kedua yaitu mengontrol halusinasi adalah menggunakan obat. Untuk itu Ibu harus tahu 6 benar obat, yaitu benar jenis, benar guna, benar dosis, benar frekuensi, benar cara, dan kontinuitas minum obat ya Bu. Nah kalau Ibu obatnya ada 3, yaitu warna putih, pink, sama oranye ya Bu. Yang putih itu gunanya untuk supaya tidak kaku. Ini ya Bu, ini obat yang warna putih ya Bu, biar nggak kaku, nanti Ibu bisa minum. Yang ini ya pink Bu, supaya Ibu itu tidak mendengar bisikan tersebut ya Bu. Nanti kalau misalnya Ibu mendengar bisikan-bisikan itu, Ibu minum obat yang warnanya pink ya Bu. Terus ini obat warnanya oranye ya Bu, gunanya itu supaya Ibu rileks dan Ibu bisa istirahat ya ini Bu. Obatnya diminum 3 kali sehari. Pagi itu kalau Ibu mau minum tuh jam 7, kalau siangnya jam 1, dan malam itu jam 8 ya Bu. Supaya tidak terjadi putus obat, sebaiknya Ibu 2 hari sebelum obat habis, Ibu harus kontrol ulang untuk mendapatkan obat lagi ya Bu. Jadi Ibu itu tidak kehabisan obat ya Bu. Bagaimana Bu, sudah mengerti? Sudah. Nah, coba diulangi Bu, obat yang putih itu untuk apa ya? Yang putih biar tidak kaku. Yang pink? Yang pink biar tidak mendengar bisikan-bisikan. Terus yang oranye biar rileks. Biar rileks ya. Bu sudah paham ya Bu? Bagaimana Bu sekarang perasaannya setelah mengetahui obat ini? Sudah mengerti. Nanti obat ini bisa Ibu masukkan dalam buku kegiatan ya Bu ya, yang sudah saya berikan kemarin. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya Bu, saya pamit dulu ya Bu, mau kembali ke ruangan. Kalau Ibu butuh apa-apa, Ibu bisa memanggil saya di ruangan ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Ibu masih kenal dengan saya Bu ya. Ibu, saya kesini untuk melakukan terapi yang ketiga, yaitu mengajak ngobrol ya Bu. Tujuannya agar Ibu itu tidak mendengar suara-suara itu ya Bu. Waktunya cuma 15 menit. Ibu mau tempatnya di mana? Di sini atau di mana? Oh, di sini aja. Ibu, apakah Ibu masih ingat cara menghadik yang pertama? Coba Ibu praktekkan. Tutup telinga. Terus bilang pergi kamu suara palsu. Ya seperti itu ya Bu ya. Terus yang ketiga ini caranya begini Ibu. Ketika Ibu mendengar suara-suara itu, coba Ibu alihkan dengan mengajak orang lain bercakap-cakap. Topiknya bisa apa saja yang Ibu sukai. Contohnya seperti ini ya Bu. Tolong, saya ingin bicara. Saya sedang mendengar suara-suara itu. Ayo kita bercakap-cakap suara-suara supaya suara itu hilang ya Bu ya. Coba Ibu berbicara seperti itu. Tolong, saya ingin bicara. Saya mendengar bisikan-bisikan itu. Hayo berbicara dengan saya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ibu bisa mengajak keluarga di rumah untuk bercakap-cakap ya Bu, dengan Ibu ataupun dengan suami atau dengan anak-anak Ibu ya Bu. Supaya suara itu hilang. Apakah Ibu mengerti? Nanti Ibu bisa mempraktekannya ya Bu ya, dimanapun jika Ibu mendengar suara-suara itu ya, Ibu meminta teman Ibu untuk mengajak ngobrol agar suara-suara itu hilang ya Bu. Baik, apakah Ibu mengerti? Nanti Ibu bisa melakukan kegiatan ini di rumah ya Bu. Nanti kegiatan ini bisa dimasukkan ke dalam buku harian yang sudah saya kasih ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Baik, saya akan kembali ke ruangan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Salam. Perkenalkan Bu, nama saya Perawat Salsabila, biasa dipanggil Sansa. Saya dinas pagi ya Bu ya, dari jam 7 sampai jam 2. Saya perawat yang akan merawat Ibu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Ibu itu menjadi tanggung jawab saya. Sesuai jadwal yang kemarin, saya akan kembali dari jam 8 ya Bu. Saya akan melakukan bagaimana caranya Ibu menghilangkan halusinasi, yaitu cara yang keempat dengan cara melakukan aktivitas ya Bu. Bagaimana Bu perasaannya sekarang? Oh sudah baik ya Bu. Terus apakah tindakan yang kemarin saya berikan kepada Ibu lakukan? Iya ya Bu.
Terus ini yang terakhir ya Bu, itu melakukan aktivitas ya. Saya akan bercakap-cakap seperti itu. Waktunya 10 menit. Ibu mau tempatnya di mana? Oh, di sini aja. Nah, gini Bu, ketika ibu mendengar suara-suara itu, coba ibu alihkan dengan melakukan aktivitas ya Bu. Aktivitas seperti ibu jika mendengar sesuatu, ibu nyapu ya Bu, membereskan tempat tidur ibu kalau mau tidur ya. Terus membersihkan meja, apa yang kotor diambil seperti itu ya Bu. Merapikan tempat tidur, spray, bantalnya ditumbuk dengan benar ya Bu. Apakah ibu suka melakukan tindakan apa? Aktivitas apa selama di sini? Merapikan itu. Merapikan tempat tidur. Itu ibu bisa lakukan merapikan tempat tidur jika ibu mendengar bisikan-bisikan itu, suara-suara itu ya Bu, yang ibu sering dengar. Jika mendengar, ibu bisa merapikan itu ya Bu. Apakah ibu paham? Bagaimana Bu perasaannya ketika bercakap-cakap seperti ini? Merasa tenang. Sudah bisa tenang Ibu. Ibu bisa melakukan kegiatan ini nantinya ya Bu. Terus dimasukkan ke dalam buku harian. Sudah ya Bu ya. Jika Ibu sudah paham, sudah tahu, saya mau kembali ke ruangan. Nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa hubungi saya ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.